Ya, khususnya tentang babi. Ya, ini pertanyaan ini datang dari Asfi. Asfi bilang seperti ini. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Sebenarnya babi banyak dimakan oleh orang Kristen juga. Yang makan babi ini bukan cuma orang Kristen. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang makan babi. Tapi yang jadi inti persoalannya, mengapa orang Kristen makan babi, ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam perjanjian lama itu dilarang karena dianggap binatang haram. Nah, saudara perlu ketahui ya bahwa memang di dalam perjanjian lama ada larangan demikian. Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum Tauratnya itu ada 3 jenis hukum di dalamnya. Yang pertama itu namanya hukum moral, yang kedua namanya hukum seremonial, yang ketiga itu namanya hukum sipil. Hukum moral misalnya 10 hukum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ucapkan saksi dusta dan sebagainya. Itu hukum moral. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini adalah haram, binatang ini halal, boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial, ya. Lalu hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya, kalau ada nabi palsu, tangkap dan bunuh mati. Kalau ada orang yang kedapatan berzina, rajam dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang melawan orang tua, hukumannya mati. Itu namanya hukum sipil. Nah, saudara-saudara, dari 3 hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum seremonial, hukum sipil jelas tidak berlaku. Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu. Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu. Dengan demikian hukum sipil tidak bisa kita berlakukan sekarang. Bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral itu harus terus berlangsung sampai kapanpun juga. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10, dikatakan di sana, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Yang berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi ini hukum seremonial. Hukum seremonial hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Ada kata sampai di situ menunjukkan ada batasan. Saudara, kalau dikatakan saudara libur sampai tanggal 10, setelah tanggal 10 masih libur apa tidak? Tidak kan? Hukum seremonial ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau begitu setelah waktu pembaharuan sudah tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Waktu pembaharuan itu Yesus, kedatangan Yesus. Mengapa tidak berlaku? Tidak berlaku karena memang itu hanya bayang-bayang. Kalau saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 1, di situ dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena itu hanya tiba sampai waktu pembaharuan, maka begitu Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, maka semua hukum seremonial berakhir. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Kalau begitu, hukum seremonial menjadi berakhir setelah kematian Yesus. Hukum seremonial itu apa? Itu yang saya bilang tadi. Kalau berdosa, potong kambing, potong domba, potong merpati, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Karena itu sudah tidak berlaku, hukum seremonial sudah selesai, maka hukum halal haram yang dibicarakan dalam perjanjian lama juga menjadi tidak berlaku sekarang. Karena itu kalau pada zaman perjanjian lama ada orang makan babi, itu dosa. Tapi setelah hukum seremonial berlaku, sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Karena itu saudara tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi dengan memakai ayat-ayat di perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama, hukum seremonial masih berlaku. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat perjanjian baru misalnya ya, Markus pasal 7 ayat 19, dikatakan begini, karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi yang ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Ini Yesus sedang bicara tentang yang menajiskan orang. Maksudnya yang menajiskan orang itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian dia menyatakan bahwa semua makanan halal. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Karena itu orang Kristen bukan cuma babi, anjing kah atau apakah kalau dia mau makan. Kalau dia tidak mau makan, mungkin alasan kesehatan atau alasan psikologis, tapi bukan alasan teologis. Ya, kalau kita melihat juga di dalam Roma pasal 14 ayat 14, aku tahu dan yakin bahwa dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu adalah najis. Dan juga saudara bisa lihat di dalam Roma 14 ayat 17,
Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan satu ayat lagi yang membahas itu secara ketat, itu adalah Kolose pasal 2 ayat 16-23. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-16 saja. Dikatakan demikian, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari Sabat, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya itu ialah Kristus. Jadi jangan orang menghukum kamu dengan urusan makan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau ditanya, mengapa orang Kristen kok makan babi? Kok ada larangan dalam perjanjian lama? Memang ada larangan. Tapi dengan matinya Yesus Kristus, larangan itu sudah tidak berlaku lagi.